Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sahabat hikmah yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali dalam program Hikmah di Balik Kisah. Mudah-mudahan program ini hikmah-hikmah dapat kita ambil dari setiap kisah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, seperti kisah yang satu ini. Usai menjual 4 hektar lahannya, Wantono, warga desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini masih menjalani aktivitas hariannya bercocok tanam. Wantono merupakan salah satu warga desa yang mendadak jadi miliarder lantaran menerima uang hasil ganti pembebasan lahan dari Pertamina. Uang hasil ganti ia keluarkan untuk mobil, renovasi rumah, dan tabungan. Selain itu, ia juga membeli lahan garapan baru di luar desa agar masih tetap bisa beraktivitas sehari-hari. Pasalnya, pria Parubaya ini sebutkan tidak punya keahlian lain selain bertani atau beternak. Sehari-hari, Wantono juga masih menggunakan sepeda motor lamanya. Pasalnya, mobil yang ia baru beli belum bisa ia kemudikan. Sementara itu, pemerintah desa mengawasi penggunaan uang hasil ganti yang diterima warga. Pengawasan ini lantaran kekhawatiran perangkat desa. Warga tidak bisa mengelolanya sehingga uang ludes seketika. Jagat media sosial heboh, warga satu desa di Tuban, Jawa Timur ramai-ramai membeli mobil, totalnya mencapai 170-an unit baru. Mobil-mobil yang dibeli pun tipe mobil mewah, di antaranya Toyota Innova, Mitsubishi Pajero, hingga Honda HR-V. Polisi bahkan sampai mengawal pengiriman mobil untuk seluruh warga desa yang mendadak kaya ini. Saudara-saudara, para pemirsa, sahabat hikmah yang saya cintai. Dalam satu kesempatan, baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah mengatakan, Muslim yang kuat lebih dicintai oleh Allah dari Muslim yang lemah. Dapat kita simpulkan, Muslim yang kuat itu pertama kuat pikiran, ide dan gagasan. Artinya seorang Muslim itu harus berpola pikir yang cerdas. Inilah Muslim yang kuat. Kenapa? Muslim yang kuat bisa menguatkan agamanya. Yang kedua, yang dimaksud kuat di sini adalah kuat secara finansial. Islam bukan agamanya orang pemalas. Justru agama Islam mendorong pemeluknya untuk jadi agnia, orang-orang yang menguasai kehidupan. Artinya, agama Islam mendorong pemeluknya untuk jadi orang yang kaya. Saudara-saudara, pemirsa, sahabat hikmah yang saya cintai, banyak sekali ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat Islam bertumpu pada kekuatan finansial. Satu contoh misalnya ibadah haji, diperlukan kekuatan finansial. Contoh lain, menafkahi keluarga, diperlukan kekuatan finansial. Karena itu sekali lagi saya katakan, agama Islam mendorong pemeluknya untuk mampu dalam soal perekonomian. Tetapi yang perlu diingat para sahabat hikmah yang saya cintai, ketika kita mendapat rezeki, ketika kita mendapat kekayaan, jangan lupa itu semua pertama karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ingatlah, setiap sen yang kita hasilkan dalam bekerja, setiap harta yang Allah berikan kepada kita, di situ ada hak orang lain. Apa yang tadi kita saksikan, fenomena satu kampung dapat karunia Allah, mereka diberikan rizki. Tidak ada yang salah dalam hal itu, tetapi perlu disadari, siapapun kita, ketika menerima nikmat sebuah rizki, maka sadarilah, ketahuilah di situ Allah menitipkan hak orang lain dalam rizki kita. Karena itu keluarkan, sedekahkan. Karena itu hak orang lain yang Allah titipkan melalui usaha kita harus segera dikeluarkan.
Jangan sampai terjebak menjadi manusia yang zolim, mengambil hak orang lain dan mengakui hasil jerih payah dirinya sendiri. Apalagi kalau toh ternyata karunia berupa rizki yang Allah berikan hanya untuk sekedar pamer-pamer dalam kehidupan. Masya Allah, hati-hati ini. Rezeki yang Allah titipkan kepada kita itu sesungguhnya ujian dalam kehidupan ini. Bisakah kita menyalurkannya sesuai dengan ajaran agama, atau malah kita mengikuti hawa nafsu bisikan iblis, terjebak menjadi orang kaya baru. Jangan sampai Allah berikan kita rizki terjebak hanya memperturuti hawa nafsu bisikan iblis. Kalau ini yang terjadi, iblis kemudian tidak tinggal diam. Terjebaklah kepada mental kita. Jadi orang kaya lalu sombong. Itu paketnya tuh. Ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah dengan mengeluarkan hak orang lain, malah kita akui itu hasil jerih payah kita sendiri. Iblis senang benar bermain di situ tuh. Memperturutkan hawa nafsu, kemudian iblis membisikkan sifat sombong ke dalam dirinya. Maka yang terjadi banyak di antara kita fenomena-fenomena orang kaya baru yang ketika menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dimelencengkan, disalahgunakan, lebih kepada berfoya-foya, lebih kepada show of force, menunjukkan status sosialnya di tengah-tengah masyarakat. Fenomena yang tadi kita saksikan, fenomena yang memamerkan saldo di rekening pribadi, ini terjebak kepada memperturuti hawa nafsu yang di situ iblis bermain. Jadilah mental yang sombong. Ketika diberikan karunia berupa rezeki, dia tidak merasa ada hak orang lain. Malah dia hambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Terjebak lagi oleh godaan iblis tuh. Dikasih rezeki banyak, tidak dikeluarkan sedekahnya, lalu dihamburkan dengan jalan berfoya-foya. Beli apa saja tidak sesuai dengan kebutuhan, tapi sesuainya dengan keinginan. Sebab keinginannya adalah pamer, ria, dan ujung-ujungnya terjebak menjadi manusia yang takabur, manusia yang sombong. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit takabur. Diberikan nikmat oleh Allah, itu ujian agar kita tetap bersyukur. Diberikan musibah, itu ujian agar kita tetap bersabar. Para pemirsa, sahabat hikmah yang saya cintai, jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada kisah-kisah yang penuh dengan hikmah. Kita bisa mempelajari dari berbagai macam kisah tersebut. Fulan itu punya penyakit suka ngambil barang orang. Walaupun itu fakta, itu ghibah. Kenapa? Yang diceritakan adalah kejelekan orang. Walaupun kenyataannya seperti itu, dalam Islam itu ghibah.